Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Selasa 4 November 2025. Hari ini kita peringati Santo Carlos Borromeus, uskup dan pengaku iman. Lahir pada abad pertengahan. Ia putra kedua dari pasangan suami istri yang amat saleh, masih bersaudara dengan Paus Pius yang keempat. Ia nanti menjadi kardinal yang amat hebat memperjuangkan iman umatnya. Ia benar-benar mengerti kehendak Allah. Ia sebagai kardinal mempersembahkan hidupnya untuk umatnya agar setia kepada Tuhan. Meskipun banyak cobaan, ia tetap setia dan akhirnya ia menyelesaikan tugasnya wafat di Milano 3 November 1584. Sabda Tuhan yang kita dengarkan hari ini dikutip dari surat Paulus kepada jemaat di Roma bab 12 ayat 5-16a. Paulus menegaskan bahwa kita ini meskipun banyak, tetapi satu tubuh dalam Kristus. Masing-masing adalah anggota satu sama lain, dan Kristus sebagai kepalanya. Maka kita masing-masing bersaudara satu dengan yang lain, hendaknya saling melayani, saling mengajar, saling menasihati, saling berbagi, saling memberikan hormat, dan kita semua bersatu menjadi anak-anak Allah, bagian dari tubuh mistik Kristus. Sedangkan pada bacaan Injil dikutip dari Injil Lukas bab 14 ayat 15-24, kita mendengarkan bagaimana Yesus berbicara kepada orang Farisi yang mengundang makan. Dan Yesus memberikan pelajarannya mengenai orang yang mengadakan perjamuan besar. Ia mengundang banyak orang. Siapapun yang kenal dan tidak kenal diundang. Dan ketika saatnya tiba, mereka diingatkan, pesta sudah siap, mari datanglah segera. Namun para undangan menolak. Para undangan memohon maaf karena mereka masih mengerjakan pekerjaan yang lain. Ada yang baru membeli lembu, harus mencobanya. Ada yang baru menikah, dan seterusnya. Maka murkalah Tuhan itu, dan mereka, orang-orang pilihan, orang-orang utusan, diminta pergi ke lorong-lorong jalan. Undanglah orang-orang miskin, orang cacat, orang-orang buta, orang-orang lumpuh. Dan ketika belum juga penuh rumahnya, pergilah ke jalan-jalan dan persimpangan, paksalah orang-orang
masuk ke rumahku untuk pesta. Sebab aku berkata kepadamu, tidak seorang pun dari para undangan itu akan menikmati jamuanku. Saudara-saudaraku terkasih, pertama-tama kita diingatkan oleh Santo Paulus bahwa kita ini adalah banyak anggota tetapi satu tubuh. Kita semua adalah anggota dan Kristus sebagai kepalanya. Maka kita hendaknya hidup sesuai dengan sang kepala, dan sesama anggota hendaknya saling menolong, saling menasihati, saling memberi dan sebagainya. Ibaratnya kalau kita terapkan pada paroki kita, gereja paroki kita satu, banyak wilayah, banyak lingkungan, banyak anggota. Hendaknya kita semua bersatu sebagai satu kesatuan paroki di bawah Kristus. Maka sebaiknya kita memberikan kasih, perhatian kepada sesama umat. Dan kita bersama-sama mengingatkan seandainya ada umat yang menyimpang dari sang kepala. Kita mendorong mereka untuk kembali bersatu dengan sang kepala dan bersama-sama menjadi orang-orang yang siap melaksanakan tugas perutusan. Maka pertanyaan permenungan, sudahkah aku hidup sebagai saudara dalam satu kepala, saling mendukung, saling menghantar, saling memperingatkan bila ada yang menyimpang, agar akhirnya kita benar-benar menjadi anggota anak-anak Allah dengan Kristus sebagai sang kepala. Hendaknya anggota-anggota tubuh taat kepada sang kepala yang memberi kehidupan. Dari Injil mau ditegaskan bahwa Allah mengundang kita semua tanpa kecuali. Tergantung apakah kita benar-benar mau menanggapi undangan itu dengan kesiapsediaan untuk datang menghadiri pesta dalam kerajaan surga. Allah ingin agar semua diselamatkan, dan caranya adalah lewat Yesus Kristus. Maka kita semua yang sudah dipanggil lewat pembaptisan masih diperlukan tanggapan. Kita diundang, dan ketika kita dibaptis tidak cukup, tapi harus hidup sesuai dengan martabat itu, sehingga ketika kita diundang, kita membuka diri masuk ke dalam perjamuan pesta surgawi. Maka kerap kali mengatakan, banyak orang dari utara dan selatan, timur dan barat akan datang makan bersama dengan Abraham, Ishak dan Yakub, tapi kalian akan berdiri di luar. Maka kita bersyukur sudah dipanggil dalam pembaptisan, diundang. Tinggal bagaimana kita mencermati undangan itu dengan cara hidup sesuai dengan martabat yang kita terima dari Allah. Mudah-mudahan kita semua yang telah dibaptis mampu untuk hidup menanggapi sabda-sabda Allah, sehingga akhirnya kita yang menjadi satu tubuh dalam Kristus sebagai kepala, semuanya ikut masuk dalam kerajaan surga, karena kita benar-benar melaksanakan hidup sebagai martabat anak-anak Allah. Undangan kita terima dan kita cermati, lalu kita datangi agar kita boleh masuk dalam kerajaannya.
Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih karunia, bersyukur telah Kau undang dan Kau satukan sebagai anggota-anggota tubuh putra-Mu, sehingga kami beroleh kesempatan masuk dalam kerajaan-Mu. Buatlah kami setia dalam martabat pembaptisan itu. Semoga iman kami yang kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek, bahkan kadang hilang, tetap Engkau kuatkan. Engkau berikan dorongan sehingga kami beriman. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu mengurai, agar akhirnya kami merasakan cinta kasih-Mu. Untuk itu sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, saya ingatkan nanti sore masih ada misa pengenangan arwah. Silahkan yang meminta intensi datang untuk mendoakan bersama. Terima kasih untuk semua peran serta panjenengan dalam gereja lewat doa-doa, pemberian diri, pemberian tenaga, pemberian waktu, dan juga pemberian dana yang mendukung pelayanan gereja. Minggu depan kita kedatangan tamu dari Purwodadi yang akan memohon bantuan kita untuk pembangunan kapel. Maka minggu depan akan diedarkan amplop pembangunan kapel di daerah Purwodadi. Silahkan panjenengan semua bisa ngasto arto atau amplopnya nanti bisa dibawa pulang dan kemudian dikumpulkan untuk membantu paroki Purwodadi yang membangun kapel. Mudah-mudahan kita sebagai satu tubuh Kristus, banyak anggota, saling berkomunikasi, saling membantu, saling meneguhkan. Salah satu bukti nyata adalah membantu pembangunan kapel di paroki lain. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Amin.